Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8 mengenai konflik in organization. Mana pada saat ini saya akan mencoba berpresentasi materi yang sudah kami rangkum. Saya langsung share screen. Konflik in negotiation, materi ke-8 ini kita merujuk kepada bukunya Griffin dan Morehead, di mana menurut Kamus Bahasa Indonesia konflik adalah percecokan atau perselihan pertentangan. Sedangkan menurut Griffin dan Morehead dalam bukunya Organization Behavior adalah suatu proses yang menghasilkan persepsi dan dua belah pihak bahwa mereka bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan bermusuhan. Nah, sifat konflik dalam organisasi. Dalam organisasi, konflik memiliki beberapa sifat. Yang pertama, konflik merupakan proses. Artinya, konflik yang sedang berkembang dari konflik yang sedang ada bukanlah ada begitu saja, melainkan berkembang dari waktu ke waktu dan mengacu kepada peristiwa sebelumnya. Artinya, konflik bukanlah peristiwa tunggal yang tiba-tiba terjadi. Dalam konflik, pihak-pihak yang dapat terlibat dan dapat berupa individu, dapat berupa kelompok, atau dapat juga berupa organisasi. Artinya, konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar organisasi. Yang ketiga, sifat konflik itu tidak terlalu berefek buruk bagi pihak yang berselisih. Konflik ada kalanya bermanfaat untuk kemajuan suatu hubungan. Tidak adanya konflik akan menyebabkan sikap apatis, lesu, dan mungkin juga gairah kerjanya kurang. Akan tetapi dengan adanya konflik akan merangsang ide-ide baru, mendorong persaingan sehat, dan memberi energi yang baik pada berperilaku. Konflik yang selalu sedikit atau terlalu banyak dapat menghasilkan kinerja yang rendah, sementara konflik yang tingkat sedang dapat menyebabkan kinerja yang lebih tinggi. Berikut kita lihat bagaimana konflik dalam organisasi yang dibuat dalam bentuk diagram oleh Griffin dan Morehead. Di sini dapat kita lihat dua tabel perbandingan antara kinerja dan konflik. Garis lurus vertikal ini adalah kinerja dan garis lurus horizontal adalah konflik. Di mana jika konflik berada di titik terendah, maka kinerjanya juga akan rendah. Jika konflik berada di tingkat tinggi, terlalu tinggi, maka kinerja juga tetap rendah begitu. Nah, tetapi jika konflik ini berkembang dengan titik optimal level itu di tengah-tengah, artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, itu juga akan memicu kinerja dan meningkatkan kinerja dan motivasi. Kita balik lagi ke belakang. Nah, terlalu banyak atau terlalu sedikit konflik dapat mengakibatkan disfungsi bagi sebuah organisasi, bisa mengakibatkan kinerja rendah. Sedangkan tingkat konflik yang optimal yang memicu konflik yang optimal artinya berada pada titik levelnya di antara di tengah-tengah titik temu konflik dan kinerja, itu memicu motivasi, kreativitas, inovasi, dan inisiatif dalam menghasilkan tingkat kinerja yang lebih tinggi. Kita lanjut. Nah, bentuk umum dari konflik. Konflik ini memiliki 3 bentuk umum, yaitu konflik tugas, konflik proses, dan konflik hubungan. Konflik tugas itu berhubungan dengan bagaimana menentukan tujuan dan bagaimana menentukan fungsi dalam sebuah organisasi. Sedangkan konflik proses itu adalah tujuan sudah ditetapkan, tetapi cara mencapai tujuannya yang menjadi yang mengakibatkan sebuah konflik, di mana mungkin antara satu orang di dalam satu organisasi itu memiliki cara-cara yang dengan sudut pandang dan persepsi yang berbeda untuk mencapai sebuah tujuan. Dan inilah disebut dengan konflik proses. Nah, sedangkan konflik hubungan, yang terakhir adalah konflik hubungan. Konflik hubungan ini berhubungan dengan interpersonalnya organisasi. Individu-individu dalam organisasi, misalnya terjadinya karena perbedaan persepsi, sudut pandang antara satu individu dengan individu lain begitu. Dan konflik hubungan ini juga sangat mempengaruhi terhadap konfliknya di dalam sebuah organisasi. Nah,
Kita bahas selanjutnya itu penyebab konflik. Konflik pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal dalam organisasi, yakni konflik interpersonal, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi dan lingkungan, dan konflik ketergantungan tugas. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah konflik antara dua orang lebih atau individu karena beragamnya persepsi, tujuan, dan sikap sebagainya di antara para anggotanya. Sedangkan konflik antar kelompok adalah konflik antara dua orang atau lebih dalam kelompok. Konflik dua atau lebih kelompok dalam sebuah organisasi. Ini bisa jadi mungkin antara subbagian tertentu dengan bagian tertentu yang memiliki ketidaksepahaman sehingga terjadinya konflik. Konflik yang berikutnya adalah konflik organisasi dan lingkungan. Konflik antar organisasi dan lingkungan adalah konflik yang timbul antara dua organisasi dan dengan organisasinya. Sedangkan penyebab konflik yang terakhir adalah saling ketergantungan tugas. Nah, ini yang sering terjadi di beberapa organisasi, terutama organisasi kita yang memiliki step-step pekerjaan gitu. Tidak hanya di dalam organisasi pemerintah, biasanya di instansi-instansi selain pemerintah pun ini akan menjadi konflik karena ini adalah adanya pembagian sub-sub tugas yang mengakibatkan salah satu subbagian bergantung kepada subbagian lain begitu. Ini bentuk seperti ini yang sering menimbulkan banyak konflik. Nah, kita lihat yang pertama itu kita jabarkan yang terakhir, yaitu konflik saling ketergantungan tugas. Yang pertama itu yang pertama pool interdependence atau yang disebut juga dengan yang kita bahas pertama adalah full interdependence, yang artinya saling ketergantungan yang menyatu. Kondisi pekerjaan ini kita lihat di slide selanjutnya, nanti kita kembali lagi ke slide ini. Nah, full interdependence artinya atau disebut juga dengan saling ketergantungan yang menyatu. Kondisi konflik seperti ini adalah kondisi pekerjaan di mana pekerjaan dibagi antara sejumlah orang atau sejumlah unit atau sejumlah kelompok yang masing-masing melakukan secara terpisah tanpa yang namanya ikatan pekerjaan, tanpa adanya jaringan pekerjaan langsung di antara mereka. Yang kedua itu sequential interdependence adalah saling ketergantungan yang berurutan, di mana suatu satuan organisasi harus pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan lain menyelesaikan. Hal ini maksudnya di mana satuan organisasi harus menyelesaikan salah satu tugasnya terlebih dahulu baru memberikan kepada organisasi selanjutnya gitu. Satuan lain selanjutnya, contohnya ketergantungan antara dua departemen produksi dan departemen pemasaran. Ini maksudnya gimana? Ketika departemen produksi belum menyelesaikan tugasnya, belum menyelesaikan produksinya, maka departemen pemasaran tidak dapat melakukan tugasnya. Karena apa? Hasil yang diproduksi yang akan dipasarkan itu tidak ada, makanya mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya memasarkan. Inilah yang menyebabkan konflik biasanya antar departemen tersebut. Yang ketiga adalah reciprocal interdependence, yang artinya saling ketergantungan timbal balik. Nah, penyebab konflik dengan ketergantungan tugas ini adalah merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi. Contohnya ketergantungan antara departemen maintenance dan departemen operasi. Nah, sama juga dengan selanjutnya, jika departemen maintenance tidak dapat melakukan tugasnya, maka operasi tidak dapat berjalan gitu. Nah, ini timbal begitu juga sebaliknya. Jika mesin operasi itu berjalan tidak ada permasalahan dengan bagian operasi, maka mesin maintenance juga tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Tidak dapat menyelesaikan. Jadi ada hubungan timbal balik. Jadi kalau full interdependence ini
dia ketergantungan yang menyatu, tetapi dia terpisah gitu. Tujuannya terpisah. Tapi sequential interdependence ini dia bisa saja dalam satu bagian, dalam satu atap mungkin satu bagian, tetapi pekerjaannya yang terpisah. Sedangkan resiprokal ini lebih kepada inti sub-subnya yang saling ketergantungan. Selanjutnya reaksi terhadap konflik. Ada 5 reaksi terhadap konflik yang dijabarkan dalam bukunya Griffin dan Moorhead. Reaksi yang paling umum yang terjadi adalah penghindaran, akomodasi, persaingan, kolaborasi, dan kompromi. Reaksi terhadap konflik dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, seberapa penting tujuan masing-masing pihak bagi pihak tersebut. Jadi seberapa penting seberapa penting konflik itu berpengaruh terhadap masing-masing tujuan dari beberapa pihak. Yang kedua itu seberapa cocok tujuan tersebut. Nah, pentingnya mencapai tujuan dapat dipisah dari sangat tingginya hingga sangat rendah. Derajat penyesuaian tujuan adalah sejauh mana tujuan dapat dicapai secara bersama. Dan dengan kata lain, tujuan dikatakan kompatibel jika satu pihak dapat memenuhi tujuannya dapat menghalangi pihak lain untuk mencapai tujuan. Tujuan tidak sesuai atau tidak kompatibel adalah jika pihak memenuhi tujuannya tetapi mencegah pihak lain dalam mencapai tujuan. Nah, 5 tipe reaksi terhadap konflik. Yang pertama adalah penghindaran, akomodasi, kompetisi, kolaborasi, dan kompromi. Kita akan lihat satu-satu berdasarkan dari bukunya Griffin dan Moorhead itu dijabarkan dalam bentuk seperti ini. Ini 5 reaksi terhadap permasalahan atau konflik. Jika ini importance of the interaction to goal development. Jadi sejauh mana pentingnya interaksi itu bagi tujuan dari sebuah kesepakatan dari sebuah tujuan gitu. Jika dia sangat rendah, jika pengaruh konflik itu sangat rendah dan itu tidak inkompatibel atau tidak berpengaruh terhadap tujuan dari sebuah organisasi atau kelompok, maka itu dapat dilakukan penghindaran. Nah, jika konflik itu menjadi sebuah hal yang sangat berpengaruh sedang terhadap sebuah tujuan pribadi dan juga berpengaruh sedang terhadap tujuan konflik itu mengganggu kepentingan interaksi, maka akomodasilah yang dapat dilakukan. Artinya apa? Ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk mengetahui atau menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti memberikan akomodasi, mengakomodasi atau menempatkan mengakomodasi perkonflikan itu, bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, jika pengaruhnya terhadap tujuan individu dan tujuan terhadap individu itu dia tinggi, maka dia akan bersifat kompetisi. Jika pengaruh terhadap tujuan kelompok itu tinggi juga, sedangkan tujuan mempengaruhi tujuan individu juga tinggi, mempengaruhi tujuan kelompok itu tinggi, maka reaksinya adalah berkolaborasi. Nah, jika hanya sedang, jika dua-duanya tinggi, jika pengaruhnya sedang dan pengaruh terhadap kelompoknya juga sedang, maka kita harus berkompromi. Makanya di sini harus ada, di dalam kompromi inilah adanya negosiasi. Nah, selanjutnya penghindaran. Kapan penghindaran dilakukan? Penghindaran terjadi ketika interaksi relatif tidak penting untuk tujuan salah satu pihak dan tujuan tidak sesuai seperti yang disebut di bawah. Karena pihak yang berkonflik tidak berusaha mencapai tujuan yang sesuai dengan isu permasalahan nampaknya tidak penting, makanya dilakukan penghindaran. Kapan akomodasi pada konflik dilakukan? Akomodasi pada konflik dilakukan. Reaksi terhadap konflik berupa akomodasi dapat dilakukan ketika tujuan sesuai tetapi interaksi yang tidak dianggap penting untuk mencapai tujuan secara keseluruhan, seperti disebutkan dalam gambar tadi.
Artinya, interaksi jenis ini mungkin melibatkan diskusi tentang bagaimana pihak-pihak tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas yang saling bergantung dengan pengeluaran suatu usaha dan paling sedikit jenis interaksi. Nah, kapan kompetensi terjadi? Kompetensi terjadi ketika tujuan tidak sesuai dan interaksi penting untuk mencapai tujuan masing-masing pihak seperti sudut kiri atas gambar yang tadi kita sajikan. Nah, jika semua pihak berjuang untuk satu tujuan tetapi hanya satu yang dapat tujuan tersebut, maka pihak-pihak tersebut akan bersaing. Jika satu situasi pastinya tidak terkendali seperti ketika antagonis terbuka terjadi dan tidak ada aturan atau prosedur yang harus diikuti, maka persaingan dapat mengakibatkan konflik. Nah, akan tetapi terkadang konflik juga dapat berubah menjadi persaingan jika para pihak menyetujui aturan untuk membantu interaksi dan pihak-pihak berkonflik setuju untuk saling bermusuhan. Nah, kita lihat dalam banyak situasi dari tipe reaksi terhadap konflik ada yang kelima yaitu kolaborasi. Kapan kolaborasi ini dilakukan? Kolaborasi terjadi ketika interaksi antar kelompok sangat penting untuk mencapai tujuan dan tujuan yang dikompatibel. Seperti gambar yang tadi kita bahas di sudut kanan atas. Nah, dalam banyak situasi bukanlah hal yang mudah untuk menyepakati tujuan, kepentingan, dan terutama cara mencapainya. Dalam interaksi kolaboratif, tujuan mungkin berbeda tetapi kompatibel. Pihak-pihak yang berkonflik pada awalnya mungkin mengalami kesulitan untuk mencari cara agar semua pihak dapat mencapai tujuan mereka. Namun, karena interaksi itu penting untuk mencapai tujuan, para pihak bersedia untuk terus bekerja sama mencapai tujuan sehingga terjadilah kolaborasi yang dapat menghasilkan ide solusi yang baru, inovatif, dan mengetengahi perbedaan antar pihak. Yang terakhir adalah kompromi. Reaksi terhadap permasalahan atau konflik adalah kompromi. Kapan kompromi ini dilakukan? Kompromi dilakukan ketika interaksi cukup penting untuk mencapai tujuan dan tujuan tidak sepenuhnya kompatibel atau sepenuhnya tidak kompatibel. Dalam situasi kompromi, pihak-pihak berinteraksi dengan pihak lain yang berusaha untuk mencapai tujuan, tetapi mereka mungkin tidak secara agresif mengejar pencapaian tujuan, baik secara kompetitif atau kolaboratif, karena interaksi tidak begitu penting untuk mencapai tujuan. Di sisi lain, para pihak mungkin tidak menghindari satu sama lain atau mengkomunikasi karena berinteraksi itu agak penting. Seringkali masing-masing pihak menyerahkan sesuatu, tetapi karena interaksinya hanya cukup penting, mereka tidak menyesali apa yang terjadi. Nah, mengelola konflik itu sangat penting dalam sebuah organisasi. Dalam bukunya Griffin dan Moorhead, ada beberapa cara mengelola konflik. Ini kita sederhanakan dalam bentuk Baik, kita lanjutkan. Bagaimana mengelola konflik dalam sebuah organisasi? Mengelola konflik ada dua tahap yang dilakukan. Jika
jika konflik itu telah menjadi gangguan, jika terlalu banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk konflik daripada usaha produktif, jika konflik terfokus pada tujuan internal kelompok daripada tujuan organisasi, maka gunakan resolusi. Artinya jika kita bahas satu-satu, jika konflik telah menjadi gangguan, gunakan resolusi. Jika terlalu banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk konflik daripada usaha produktif, gunakan resolusi. Dan jika konflik sudah berfokus kepada tujuan internal dan kelompok daripada tujuan organisasi, maka gunakanlah resolusi. Nah, begitu juga mungkin ini boleh dibilang sebaliknya. Jika yang di pertama ini adalah konflik yang benar sudah terjadi, begitu. Kalau ini bukan konflik yang bisa ditimbulkan. Nah, jika kelompok kerja stagnan atau artinya itu statis, berhenti dan nyaman dengan keadaan yang ada, dengan zona nyaman mereka, maka gunakanlah konflik sebagai stimulasi. Jika konsensus antar kelompok terlalu mudah dicapai, maka gunakanlah stimulasi. Jika kelompok tidak kreatif atau tidak termotivasi untuk menggunakan ide-ide baru untuk menentang ide-ide tradisional, maka gunakanlah stimulasi. Dan jika perubahan dalam organisasi diperlukan kompetitif, maka gunakanlah stimulasi. Itu adalah mengelola konflik. Nah, mengelola konflik itu ada berbagai macam. Yang pertama, stimulation konflik atau merangsang konflik. Yang kedua, conflict resolution adalah resolusi konflik. Using structure for manage conflict atau menggunakan struktur untuk mengelola konflik. Using interpersonal techniques to manage conflict, artinya menggunakan teknik interpersonal untuk mengelola konflik. And using negotiate conflict management atau manajemen yang menggunakan konflik dengan dinegosiasi. Nah, stimulation konflik kita bahas pertama. Merangsang konflik tidak itu dapat dilakukan seperti hal yang tadi ya, jika kinerja sudah menurun dapat dirangsang konflik. Tidak adanya konflik sama sekali dapat menunjukkan bahwa organisasi tersebut mandek dan bahwa karyawan puas dengan status quo-nya. Nah, ini mungkin juga menunjukkan bahwa kelompok kerja tidak termotivasi untuk menentang ide-ide tradisional dan diterima dengan baik. Stimulasi konflik adalah penciptaan dan penggunaan konflik secara konstruktif oleh seorang manajer. Tujuannya adalah untuk membawa situasi di mana perbedaan pendapat terbuka untuk diperiksa oleh semua orang. Nah, konflik resolution atau resolusi konflik. Ketika ada situasi konflik yang berpotensi membahayakan, bagaimanapun seorang manajer perlu terlibat dalam resolusi konflik. Konflik perlu diselesaikan ketika menyebabkan gangguan besar dalam organisasi dan menyita waktu dan tenaga yang dapat digunakan secara lebih produktif. Konflik juga harus diselesaikan ketika fokusnya adalah pada tujuan internal kelompok daripada tujuan organisasi. Mengelola konflik, using structure to manage conflict, artinya menggunakan struktur untuk mengelola konflik. Artinya apa? Ketika ini berkaitannya dengan struktur dan hierarki dalam sebuah organisasi. Ketika konflik sudah terjadi, using structural conflict artinya the managerial hierarchy, rules and procedures, liaison and rules, and checks for forces. Nah, using interpersonal technique manage konflik, menggunakan teknik personal untuk mengelola konflik. Nah, ini using ada pembangunan tim, ada pensurveian umpan balik dan penyelesaian oleh pihak ketiga. Mengelola konflik, negotiate conflict management atau manajemen konflik dengan dinegosiasikan. Akhirnya, solusi konflik terkadang negosiasikan terlebih dahulu. Konflik dapat dihindari dengan menetapkan terlebih dahulu bagaimana penanganan permasalahan yang sedang dihadapi. Diskusi negosiasi juga memiliki implikasi untuk manajemen konflik. Nah, ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu negosiasi. Ini bentuk bentuk reaksi terhadap konflik yang nomor 5, yaitu yang nomor 5 yaitu negosiasi atau di dalam kompromi.
Negosiasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain, baik berupa individu, kelompok, maupun organisasi. Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan atau mencapai kesepakatan. Griffin dan Morehead mengatakan negosiasi adalah proses di mana dua atau lebih pihak, orang atau kelompok mencapai kesepakatan tentang suatu masalah meskipun mereka memiliki preferensi yang berbeda mengenai masalah itu. Nah, pendekatan negosiasi. Pendekatan negosiasi dapat dilakukan dengan 4 macam, yaitu perbedaan individu, karakteristik situasional, dan teori permainan atau perbedaan kognitif. Dalam pendekatan individu, yang dilakukan adalah pendekatan psikologis awal terkonsentrasi pada ciri-ciri kepribadian pada negosiator. Sifat yang diselidiki telah memasuki karakteristik demografis dan kepribadian. Karakteristik demografi termasuk usia, jenis kelamin, dan ras antara lain dan lainnya. Variabel kepribadian termasuk pengambilan risiko, locus of control, toleransi terhadap ambiguitas, harga diri, otoritarianisme, dan maximilianisme. Asumsi dari jenis penelitian ini adalah bahwa kunci keberhasilan negosiasi adalah memilih orang yang tepat untuk melakukan negosiasi yang memiliki karakteristik demografis atau kepribadian yang sesuai. Asumsi ini tampaknya masuk akal karena negosiasi adalah proses yang bersifat pribadi dan interaktif. Pendekatan negosiasi yang kedua adalah karakteristik situasional. Artinya, karakteristik situasional adalah konteks di mana negosiasi berlangsung, mencakup hal-hal seperti jenis komunikasi antara negosiator, hasil perincian dari negosiasi, kekuatan relatif para pihak, baik posisi maupun pribadi, sedangkan waktu yang tersedia untuk mengisi jumlah orang yang mewakili masing-masing pihak dan kehadiran dari pihak lain. Kelemahan pendekatan situasional sama dengan pendekatan karakteristik individual. Banyak karakteristik situasional berada di luar negosiator dan di luar kendali mereka. Seringkali negosiator tidak dapat mengubah posisi kekuasaan relatif mereka atau mengatur di mana negosiasi terjadi. Pendekatan yang ketiga adalah teori permainan. Teori permainan dikembangkan oleh para ekonom menggunakan model matematika untuk memprediksi hasil dan situasi negosiasi. Mensyaratkan bahwa setiap alternatif dan hasil analisis dan probabilitas dan hasil numerik yang mencerminkan preferensi untuk setiap hasil. Urutan di mana pihak yang berbeda-beda mendapat pilihan dan setiap kemungkinan langkah diprediksi bersama dengan preferensi terkait untuk hasil. Hasil dari pendekatan ini persis seperti yang diinginkan negosiator, model prediktif tentang bagaimana negosiasi harus dilakukan. Pendekatan yang keempat adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang mengakui bahwa negosiator sering menyimpang dari rasionalitas maupun sempurna selama negosiasi. Ia mencoba untuk memprediksi bagaimana dan kapan negosiator akan melakukan penyimpangan ini. Pendekatan kognitif ini telah memajukan studi negosiasi jauh lebih melampaui individu awal dan pendekatan situasional. Negosiator dapat menggunakannya untuk mencoba memprediksi sebelumnya bagaimana negosiasi akan berlangsung. Pendekatan win-win negotiation atau pendekatan menang-menang dalam melakukan pendekatan menang-menang dan pendekatan menang-menang tidak memperlakukan negosiasi sebagai permainan di mana pemenang lebih condang. Sebaliknya, pendekatan ini mendekati negosiasi sebagaimana peluang bagi kedua belah pihak untuk menjadi pemenang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dan dalam kesepakatan. Fokusnya adalah pada pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, sehingga kedua belah pihak berkomitmen untuk memenuhi akhir kesepakatan mereka sendiri untuk kembali lagi lebih banyak kesepakatan di masa depan. Dengan kata lain, kedua belah pihak ingin kebutuhan mereka terpenuhi. Nah, ini adalah bagaimana pendekatan PRAM. PRAM mengusulkan bahwa perencanaan tempat membangun hubungan, mendapatkan kesepakatan melalui hubungan adalah kunci untuk negosiasi yang sukses. PRAM di sini berisi plans, relationship, agreements, and maintenance. Plan itu bagaimana rencanakan negosiasi, relationship menjalin hubungan dalam negosiasi, agreement adanya kesepahaman dalam organisasi, dan maintenance atau memperbaiki
kesepahaman dalam organisasi. Oke. Kita bahas satu-satu yang prompt ini. Ya, yang pertama adalah perencanaan. Yang pertama kita bahas perencanaan. Planning dalam win-win negotiation adalah perencanaan mengharuskan setiap negosiator menetapkan tujuannya sendiri, mengantisipasi tujuan pihak lain, menentukan bidang-bidang yang mungkin disepakati, dan mengembangkan strategi untuk mendamaikan bidang-bidang yang mungkin tidak setuju. Artinya direncanakan dengan matang. Yang kedua itu relationship-nya yaitu mengembangkan hubungan menang-menang, mengharuskan negosiator merencanakan kegiatan yang memungkinkan untuk pribadi yang positif berkembang, membuka rasa saling percaya, memungkinkan hubungan berkembang sepenuhnya, membahas bisnis dengan sungguh-sungguh. Pengembangan kepercayaan di antara pihak mungkin merupakan satu-satunya kunci untuk suksesnya dalam negosiasi. Nah, yang ini agreement. Agreement membentuk perjanjian menang-menang, mengharuskan masing-masing pihak mengkonfirmasi tujuan pihak lain, memverifikasi bidang kesepakatan, dan mengusulkan mempertimbangkan solusi positif untuk mengembangkan bidang ketidaksepakatan dan bersama-sama menyelesaikan perbedaan tersisa. Kunci dalam mencapai kesepakatan ini adalah menyadari bahwa kedua belah pihak memiliki banyak keunggulan, jumlah area perselisihan masih kecil. Yang terakhir adalah maintenance atau memelihara dalam win negotiation. Pemeliharaan menang-menang memerlukan pemberian umpan balik yang berarti berdasarkan kinerja masing-masing pihak. Mempertahankan kesepakatan, menjaga kontak, dan menegaskan kembali kepercayaan antara para pihak. Asumsinya, kedua belah pihak ingin hubungan tetap berjalan sehingga transaksi yang saling menguntungkan di masa depan terjadi. Kedua belah pihak harus menjunjung tinggi tujuan mereka dari perjanjian dan melakukan apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan. Oke, demikian saja representasi dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.